Supporter Persis Solo dan PSIM Jogja lama dikenal publik kurang akur. Tapi beberapa waktu lalu kedua kubu supporter akhirnya islah belum lama ini. Kalau kita bicara soal klub Persis Solo dan PSIM Jogja, mungkin tak banyak yang tahu kalau puluhan tahun lalu kedua tim ini cukup akur dan akrab sekali. Mau tahu salah satu kisah menariknya? Mari kita kulik di Samber Nyawa Klopedia bersama saya Manisa dan Tropical Mansion. Dan wasit Agus Fauzan Arifin meniup peluit panjang. Sam, balik. Dan akhirnya karena gas air mata, mereka pergi keluar ke satu titik. Tragedi berdarah di Stadion Kanjuruhan terjadi pada Sabtu malam 1 Oktober 2022. Usai laga Arema FC melawan Persebaya Surabaya berakhir. Ternyata terjadi chaos di dalam stadion. Tembakan gas air mata membuat suasana jadi kacau. Ironisnya, karena kejadian ini ratusan orang menjadi korban. Bahkan ratusan pendukung Arema FC meninggal dunia karena kejadian di dalam stadion. Tragedi ini memantik supporter se-Indonesia untuk ikut berduka cita. Doa bersama dipanjatkan supporter di berbagai kota. Dalam tragedi ini ternyata muncul sebuah hal yang tak terduga, di mana pendukung Persis Solo dan PSIM Jogja ternyata menggelorakan aksi perdamaian, tepatnya melalui sebuah gerakan bernama Mataram is Love atau Mataram Islah. Langkah itu dimulai dari pertemuan beberapa elemen supporter kedua kubu. Dimulai di perbatasan Provinsi DIY Jawa Tengah, tepatnya di daerah Prambanan pada Senin 3 Oktober 2022. Kala itu, supporter Persis Solo bersama supporter PSIM yakni Braja Musti dan The Maiden datang ke lokasi yang sudah ditentukan. Suasana cair begitu terasa. Bahkan nyanyian di sini Solo, di sana Jogja, di mana-mana kita saudara menggema. Suasana yang sangat akbar dan menyentuh buat semua pihak. Ini jelas jadi momen yang sangat langka tentunya. Tak butuh waktu lama, sehari kemudian supporter PSIM memberikan surat ke semua elemen supporter Persis Solo. Isi suratnya untuk bisa datang ke Stadion Mandala Krida 4 Oktober 2022 malam. Tepatnya pada sebuah acara doa bersama dan sholat gaib untuk korban tragedi Kanjuruhan. Ratusan supporter Persis datang dengan rombongan besar, mulai dari anggota Pasupati, Surakartans, Ultras 1923, Garis Keras Samber Nyawa, hingga First Mangkunegaran, semua perwakilan hadir. Supporter Persis menyatu dengan elemen supporter lainnya. Supporter PSS Sleman juga ikut hadir. Supporter PSIM juga mengikrarkan islah dengan fans PSS, di mana kedua supporter bertetangga ini juga sebelumnya kurang akur. Saat acara di Stadion Mandala Krida, suasana begitu syahdu malam itu. Antem Persis Solo yakni Satu Jiwa berkumandang. Setelah itu gantian antem PSIM Jogja, Aku Yakin Dengan Kamu juga ikut dikumandangkan. Terakhir, antem PSS Sleman berjudul Sampai Kau Bisa turut ikut dinyanyikan.
Supporter PSIM ikut menyanyikan anthem Persis Solo dan PSS Sleman saat dikumandangkan. Begitu sebaliknya, supporter Persis dan PSS juga melakukannya. Kita saudara, Solo Sleman, kita saudara hari ini dan selamanya. Selama acara, keakraban antara supporter benar-benar terasa. Damainya supporter PSIM dengan supporter Persis dan PSS jelas jadi kabar baik bagi persepakbolaan di Indonesia. Soalnya beberapa keributan antara supporter kedua kubu ini sempat terjadi beberapa tahun lalu. Karena kurang akurnya supporter Persis dan PSIM membuat kedua tim ini jarang bertemu di lapangan hijau dalam beberapa tahun terakhir. Terakhir kali terjadi pada 2019. Itu pun sempat ada keributan di Mandala Krida usai laga. Tapi itu cerita masa lalu. Kini kedua tim sudah islah. Dan besar kemungkinan kalaupun Persis dan PSIM kembali bertanding di lapangan yang sama, sepertinya akan lebih cair antara kedua supporter. Bahkan bisa jadi kedua kubu supporter akan bisa kembali satu tribun yang sama dengan aman, nyaman, dan damai. Tentu ini jadi momen yang diharapkan banyak pihak pastinya. Oke, kita ke topik utama edisi kali ini, di mana ternyata puluhan tahun lalu klub Persis Solo dan PSIM begitu sangat akur. Ada sebuah kejadian menarik yang terjadi pada 1935 silam, di mana kala itu pihak Belanda bikin usil dan buat geger seisi stadion. Pihak NIVB bikin jengkel masyarakat Solo kala itu, karena melarang klub binaannya buat bertanding. NIVB sendiri adalah Federasi Sepak Bola Hindia Belanda. Mereka ini saingan PSSI saat itu. Awalnya direncanakan Persis Solo akan melawan salah satu klub binaan NIVB di Stadion Sriwedari. Tanggal dan lokasi pertandingan sudah ditentukan. Namun secara dadakan pihak NIVB ternyata membuat pengumuman di mana mereka melarang anggotanya untuk bertanding melawan klub pribumi. Dalam hal ini jelas yang dituju adalah pertandingan yang mau digelar oleh pihak Persis Solo di Sriwedari. Pihak Persis Solo jelas pusing 7 keliling mendengar kabar tersebut, mengingat panitia sudah menyiapkan lapangan. Bahkan tiket pertandingan pun sudah ludes dibeli calon penonton. Walau pertandingan harus ditunda beberapa jam dari jadwal yang ditetapkan, ternyata semua penonton tetap menanti di dalam stadion. Saat itu warga Solo memang begitu antusias untuk menyaksikan pertandingan ini. Karena hanya dari lapangan hijau saja mereka bebas menumpahkan sumpah serapahnya kepada penjajah. Tentunya tanpa ada rasa takut untuk ditangkap. Apa yang dilakukan pihak NIVB jelas membuat panpel pertandingan jadi kelimpungan. Untungnya pada saat genting muncul ide untuk mengganti calon lawan Persis dengan klub yang siap bertanding. Ide dadakan muncul. Klub yang dituju adalah sesama kesebelasan binaan PSSI, yakni PSIM Jogja. Perwakilan Persis datang menemui pihak PSIM untuk memberi kabar tersebut. Dan akhirnya pihak PSIM mengiyakan. Tapi alur datangnya pemain PSIM ke kota Solo ternyata begitu penuh perjuangan. Hadirnya pemain PSIM di Sriwedari ternyata salah satunya ada kerja keras dari ketua PSSI saat itu, yakni Suratin Sostro Sugondo. Dia beserta istrinya Sri Wulan ikut mencarikan solusi dari apa yang terjadi di Solo. Ketua Persis saat itu adalah Dr. Sahir, meminta bantuan pada Suratin. Dia mencari pengganti tim NIVB yang gagal bertanding melawan Persis. Suratin sudah diinfokan bahwa tiket juga sudah ludes terjual habis saat itu. Para penonton juga sangat berharap pertandingan tetap bisa digelar.
Makanya stadion masih dipenuhi oleh penonton. Sri Wulan bersama istri Dr. Shahir akhirnya ikut ke sana kemari untuk mencari pemain PSIM agar mau berangkat ke Solo dadakan. Mengumpulkan pemain secara dadakan akhirnya bisa diatasi. Walaupun tentunya dengan pemain yang seadanya. Pemain PSIM yang bisa datang ternyata ada yang tengah jadi penjual sate, pemangkas rambut, tukang kebun, hingga ada yang tengah bekerja jadi Saiz Delman. Setelah pemain PSIM tiba di Sriwedari, para penonton juga ikut lega. Semua berteriak kegirangan. Nah, itu secuil catatan menarik soal pertemuan Persis dan PSIM dalam sebuah pertandingan sepak bola. Sebenarnya masih ada banyak hal menarik lainnya yang bagus untuk kita bahas. Tapi sepertinya akan kita bahas di episode selanjutnya saja. Kalau ada hal menarik soal pertemuan Persis dan PSIM juga boleh ditulis di kolom komentar. Atau kalau ada hal menarik lainnya untuk bisa kita bahas, bisa juga tulis di kolom komentar. Tunggu video menarik lainnya di kanal YouTube Radar Solo TV. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Salam Persis Solo. Sak Jose. Dadah.